Halo semuanya, selamat datang di Sela Podcast bersama gue Ben. Dan kali ini gue mau sharing beberapa hal lagi yang menarik buat gue. Nah, tapi gue gak sendiri nih teman-teman. Kali ini gue mau ngubungin temen gue namanya Nadia. Langsung suruh masuk aja kali ya. Halo Nat. Halo Ben. By the way apa kabar lo? Wah, alhamdulillah baik banget sih. Lo gimana? Baik terus ya? Baik terus gue, baik terus. Mantap ya? Bahagia, baik. Gimana nih, WFH gak? Alhamdulillah WFH nih 2 minggu. Emang kantor gue doang kayaknya kagak ya? Bosen cuy. Di rumah bosen? Bosen. Gak apa-apa, kita ikutin arahan pemerintah aja kali ya. Kayak biar stay safe everyone sih. Biar semuanya aman, nyaman, dan tidak ada lagi korban gitu. Iya sih. Berarti kalau tiap masuk kantor langsung di scan ya? Kayak Indomaret deh. Oh iya, terus scannya keluar. Gak punya otak gitu. Lu dong ya? Terus sih sebenarnya lu. Aduh ya nah. Oke. Kenapa nih Ben? Jadi gini Nat, gue beberapa hari ini sempat buka-buka explore Instagram kan. Gue lihat ada beberapa hal yang menarik di situ. Nah, salah satu akun yang menurut gue ngebuat satu postingan menarik namanya Undercover ID nih. Nah, Undercover ID ini tuh bilang di postingan ini dia bikin kayak per poin gitu sih. Terus dia jelasin kayak di usia 19 sampai 21 plus ini nggak mudah gitu. Yang pertama, kehilangan banyak teman. Yang kedua, sering insecure. Yang ketiga, nggak punya duit. Yang keempat, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Yang kelima, hidup nggak cuma hari ini. Yang keenam, menyendiri. Kalau kamu di fase yang mana nih? Mungkin kita enaknya bahas dari pertama dulu kali Nat ya. Oh boleh. Yang kehilangan banyak teman nih. Iya. Kalau dari lo gimana tuh? Kalau dari gue karena kita terbiasa dari dulu didoktrin. Dulu pernah dengar gak sih dari orang tua lo kayak temenan tuh sama siapa aja, cari temen yang enak ya kan, bener banget kan. Bener. Gue sampai kuliah kayak kita cari temen tuh yang ini, tapi semakin dari SMA ke kuliah mulai tuh kayak cari temen yang benar, cari koneksi yang benar gitu. Sampai kayak teman kerja, bahkan ada stigma teman kerja nggak bisa dijadikan teman dekat. Asik. Karena prioritasnya udah cuan gitu cuy. Katanya gitu kan. Gitu. Katanya, cuma kan beda-beda. Misalnya nih kayak gue gitu. Gue di SD mungkin yang gue bisa dibilang adalah mungkin orang yang extrovert. Pasti kalau orang-orang yang tahu gue pasti kayak nilainya tuh gue adalah orang yang banyak temen atau segala macam eksis sana sini gitu, gampang berbaur. Tapi dengan gampang berbaurnya gue doesn't mean gue itu gampang juga cerita apapun ke orang-orang gitu. Jadi kalau gue punya skala prioritas sih gitu. Jadi kayak ada teman gue nggak bagi-bagi circle lah gitu di lingkungan gue bagi-bagi circle. Misalnya kayak gue lagi main sama circle yang A, berarti gue ngobrolin yang A. Kalau misalnya gue sama circle B, gue ngobrolin B. Atau C, ke C juga gitu kan. Tapi kayak misalnya di A nih, tapi gue punya skala prioritas dengan gue membuka diri gue. Kalau di komunikasi ada tuh namanya pembukaan diri kalau nggak salah tuh gitu. Jadi kayak kampus ya lama-lama ya. Iya, jadi kayak kampus ya gitu sih menurut gue. Bener banget sih, karena sekarang kenapa kita kehilangan banyak teman, karena satu, orang udah punya urusannya masing-masing. Dan yang kedua, orang pasti akan balik ke pasangannya masing-masing. Ke pasangan. Which is kalau udah punya pasangan, pasti mereka bakal share many life sama pasangannya dong. Apapun ya pasangannya. Lo amit-amit kecelakaan, pasti pasangan lo duluan yang tahu. Lo amit-amit sakit, pasangan lo duluan yang tahu. Lo yang paling lo happy, misalnya dapet project baru, pasangan lo dulu yang tahu. Gitu loh, kayak gitu. Dan menurut gue karena kita udah punya pasangan gitu kan, pasti kayak ya udahlah, temen cuma sebagai pelengkap seperti itu. Makanya Tapi kalau lo sendiri percaya nggak sih Nat sama yang namanya teman sejati gitu? Kalau dari gue sih lebih ke arah kayak teman-teman atau temen yang buat say hello aja gitu. Jadi lo nggak mutus rantai pertemanan lo gitu. Kayak ngebuat circle gitu sih. Kalau menurut gue iya sih, gue sepemikiran sama lo. Bahkan gue nggak tahu kayak ada teman sejati atau enggak gitu. Karena kayak kita semua tuh punya masalah men gitu. Kayak
kita semua gagal, asik kayak gitu Oh, kan. lagu Hindia, siap. Iya. Baik. Iya kayak gitu, karena gue ngerasa kayak ya udah kita punya teman circle A, membuka diri dengan A, ya udah, tapi kita kan kayak nggak merasa ya udahlah, kayak udah segitunya aja gitu. Tapi kalau teman sejati, yang benar-benar teman sejati, Bisa nolongin sekarang, gitu ya Nat ya? nolongin kalau menurut gue nolongin tuh relatif cuy. Kayak misalnya Lah, si kok A, relatif sih? iya dong, misalnya lu minta tolong sama gue, terus lu minta tolong yang nggak sesuai dengan kemampuan gue. Misalnya kayak gue misalnya adalah orang yang marketing misalnya gitu kan, terus lu nyuruh gue buat desain, kan nggak nyambung. Iya nggak sih kayak gitu. Nah kalau misalnya bilang tolong jualin dong karena gue orang marketing, oke Ben, gue coba kayak gitu. Nolonginnya sesuai dengan bidang atau orang tersebut tuh seperti apa gitu. Berarti lebih ke arah lu mau nolongin gue dengan tujuan yang pas apa enggak gitu ya? Nah benar. Tapi gimana kalau sama orang-orang yang minta tolong nih tapi ada maunya gitu, Nat, kan lagi musim nih sekarang ini kan? Ya udah banyak. Minta tolong ada maunya doang banyak sih. Banyak ya. Banyak banget. Kadang kita lebih ke arah cukup tahu sih kalau kayak gitu ya. Apa mungkin karena gue sih sempat gini, Nat, sempat berpikiran kalau ketemu atau ngadepin orang kayak gini sih gue lebih ke arah ya udahlah bantu dia karena emang gue pengen baik sama semua orang gitu. Kalau gue ya. Bener. Atau juga memang kalau kita udah kesel banget nih, kadang kan kalau cewek mungkin nggak bisa nahan itu ya. Kalau udah kesel aja gitu. Kalau gue sepemikiran sama lo sih, gue tetap berbuat baik sama orang, tetap bikin orang itu nyaman sama kita gitu loh. Kayak ya udah sebisa mungkin aja kita membantu, karena kita nggak boleh ngarep cuy. Misalnya gue bantu lo A, gue harus ngarep lo balas A gitu. Kadang kalau Tuhan membalas bantuan itu dengan lewat orang lain gitu. Tapi ya kalau kesel ya gue diemin sih. Gue nggak mau cari ribut orangnya. Oh, bisa benar, lebih let it flow aja. Let it flow gitu. Nah itu sih, jadi kalau si pertemanan ini lebih ke arah ini, Nat ya. Kita punya circle sendiri, mana lingkaran kecil kita nih, terus yang mana lingkaran besar kita gitu kan. Betul. Tapi bukan berarti lingkaran kecil ini tuh nggak bisa menutup kemungkinan untuk kenal orang baru gitu kan. Betul. Karena kan orang baru ya kita ambil ilmunya gitu kan. Iya, berarti lo percaya kalau teman lama lo adalah yang ngebantu lo gitu? Itu ada tapi sedikit gitu. Oke. Bahkan bisa dihitung pakai jari sih kalau menurut gua. Kalau gue so-so sih. Oh gitu. Gue lebih mengarahkan teman-teman lama gue untuk tahu diri gue aja, tapi biasanya bantuan itu datang dari orang-orang baru yang gue baru kenal biasanya, Ben. Gitu. Iya sih, kayak Nat kemana gitu, lu butuh apa? Tapi kalau duit jarang minjemin, Nat ya. Oh jarang. Tapi duit jangan salah lo, gue pernah di posisi yang gue nggak punya duit banget. Itu gajian gue masih seminggu lagi dan gue selalu minta tolong sama salah satu temen gue. Itu dulu sesama di CS Grapari, gue baru kenal kan setahun yang lalu, tapi kita deket banget gitu kan. Maksudnya bukan temen SMA atau apa gitu, tapi dia minjemin sih, maksudnya kayak yaudah lu butuh berapa gitu. Iya, dan gitu. Kalau misalnya kayak gitu, ini gue buka-bukaan aja ya, kalau nggak punya duit ya minjem duit, tapi dibagi diganti. Soalnya kadang kalau minjem sama temen deket gak enak cuy. Iya sih. Iya kan? Kalau ribut, tapi kadang justru kalau mungkin nggak tahu ya, kalau lu cewek kali ya, kalau cowok tuh gue ada temen gue nih kayak minjem duit, kan pakai duit dulu aja gitu. Ada yang kayak temen gue tuh lebih royal gitu, Nat. Oh, kalau cowok mungkin ya, tapi kalau cowok gue rata-rata royal sih, teman-teman gue cowok-cowok royal. Apalagi kalau posisi itu lagi pengen deketin lo gitu ya, Nat. Itu beda konteks cuy. Oh, beda konteks iya. Kan teman, bukan PDKT cuy. Baik. Kalau cewek lebih ke arah, ya namanya cewek antara gak enak dan hitung-hitungan sih. Kayak gitu, kayak misalnya yang gak enak adalah anjir mau nagih gak enak cuma 20.000, anjir mau nagih gak enak cuma goceng gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kayak kita minta minjem 100.000, ya pasti tergantung nominal gitu kan, hitung kan kayak lo kemarin pakai duit gue kan 100.000 gitu sih kalau gue dan teman-teman gue gitu. Tapi kadang gini, nanti ya, kalau misalnya kita kan udahlah kita ikhlasin aja gitu ya. Iya. Terus kadang suka ada kebaikan yang lain muncul gitu. Entah lu lagi tolongin siapa atau gimana gitu kan. Oh iya sih, sometimes kayak gitu ya. Itu biasanya nominal kecil sih berlaku di gue. Nominal kecil ya, Nate? Nominal kecil. Kalau ya, 100 juta boleh kali ya? Oh mohon maaf. Saya cari Anda di rumah. Kenapa tuh? Saya ubek mohon maaf, 100 juta Pak. Bisa buat liburan ya nggak sih? Berdua sama doi. Iya, mohon maaf.
itu kalau dari segi pertemanan menurut kita berdua gitu Nat ya. Nah kita masuk mungkin ke pertanyaan kedua kali ini, lebih asik. Sering insecure nih Nat. Insecure banget. Kalau insecure bagi gue adalah ketika gue bener-bener ada orang yang lebih pinter atau lebih beruntung dari gue insecure gitu. Kayak contoh misalkan gue lagi mau contoh aja kecil, kayak gue mau interview gitu kan. Gue mau interview, terus ada nih orang yang lebih komunikasinya lebih bagus, terus yang dia pelajarin lebih banyak dibanding gue gitu kan. Pokoknya gestur dan segala macamnya enak gitu. Tuh gue lebih kayak anjir nih kayaknya gue gak bakal keterima kerja lagi deh. Kayak gitu gue. Gue lebih insecure gitu. Ya? Nah kalau lu gimana Nat? Kalau gue lebih ke badan sih. Gimana maksudnya? Sorry, fisik gue. Oh fisik lo. Dengan apa yang gue punya gitu. Gue bener-bener insecure dengan apa yang gue punya. Sebenarnya kayak badan gue nggak kurus, terus gue nggak tinggi, terus muka gue jerawatan. Asli sih itu gue insecure banget cuy. Ini ngomongin insecure tentang fisik ya. Gue mau cerita nih sama lo pada nih gitu. Gue pernah kenal sama cowok dari dating online. Mungkin lo tahu apa ya, gue kayak lupa gitu. Gue tuh apa sih namanya? Tinder. Oh iya lupa gue. Ya gue pernah kenal cowok dari salah satu aplikasi dating online. Ya sekarang gini cuy, kita foto menampilkan yang terbaik, ya nggak sih? In our every social media pasti kita nampilin yang terbaik, ya nggak sih? Bener banget kan. Nah udah nih orang chat-chatan terus ketemu kan. Dan lo harus tahu kata dia apa? Kalau lo nggak sesuai ekspektasi gue ya di anjir, foto anjir. Gue bilang anjir. Anjing dalam banget tuh orangnya. Parah cuy, parah. Asli, gue giniin aja. Emang kenapa? Gue gituin kan. Terus kata dia, ya nggak apa-apa sih. Kayaknya kalau di foto lo kurus ya, kalau aslinya nggak terlalu kurus, kata dia gitu. Anjir. Demi Allah dia ngomong kayak gitu. Terus gue giniin aja, jujur nih, ini buat yang denger, kali aja dia denger ya kan. Beneran nih, gue nyampein emosi gue. Mohon maaf bang, abang emang ganteng. Bener-bener kayak gitu. Terus gue bilang, terus sampai dia ngomong gini. Terus gue diem dong karena gimana tuh? pasti gitu kan, baru kenal langsung kayak, kok lo beda ya sama yang di foto lo gitu. Terus gue giniin aja, oh gitu. Terus what do you expect lah dari foto? Sekarang udah banyak IG efeknya nggak sih? Efek, Lightroom segala macam udah pada macam. HP lo udah canggih ya, what do you expect gitu? Gak mungkin cewek nggak ngedit foto, gue gituin kan. Terus dia bilang gini, ya untungnya lo asik sih, jadi ada yang ketolong dari diri lo. Wah anjir. Bang, kayak bener-bener kayak lo mau tahu bentukannya kayak apa nih laki? Lo mau tahu? Gimana tuh? Antingan cuy, pakai anting. Oh siap. Tuh gue ilfeel to the max sih kayak gitu. Gue diusir sama mak gue pasti. Dalam hati gue kayak, nih orang apaan sih jir gitu, kayak lu yang ganteng, lebih kaya dari lu ya. Kagak pernah ngomong kayak gitu, tahu attitude. Kayak lu udah jelek kagak punya attitude. Anjir, kesel. Sabar Nat, sabar. Tapi ngomong-ngomong soal Tinder nih ya, emang kalau kita para cowok nih Nat, itu suka emang ngeliat yang kayak, ya anjay, ini boleh lah nih sesuai dengan frekuensi ya kan. Frekuensi nggak sesuai frekuensi geser. Iya benar. Iya ibarat kata ada cakep dikit sikat gitu kan. Iya. Ya wajar cowok ya kan. Mendingan dibilang bangsat gue dibanding homo anjir. Ya lu tau lah gitu, maksud gue zaman sekarang kan rancu-rancu gimana gitu kan. Iya benar. Gue pernah mau ketemu sama cewek juga nih lewat aplikasi yang tadi lu sebut itu kan. Gak usah disebut lah ya. Nah si aplikasi ini tuh biasa kita kayak chatting gitu kan. Chatting, ngechat, ketemu di mana gitu. Pas gue dateng ya kan, guanya malah insecure karena gue ngeliat nih cewek cantik banget gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak guanya kayak, oh anjir, nih dia mau gak sih jalan sama gue gitu, atau dia tuh mau gak sih buat lanjut hubungannya gitu kan. Ya gitu udah kayak lebih ke arah guanya udah takut duluan gitu, kayak minder lah istilah katanya, kayak minder sama insecure beda gak sih? Sama kali ya. Sama. Nah itu sih yang terparah dari gua gitu. Terparah tuh adalah ya pasti gua kalau udah di komen gendutan lo Nat gitu kan, kayak body shaming baik. Iya body swimming kalau kata anak Twitter. Anjing body swimming. Iya karena kan kadang gini, body shaming atau komentar tentang fisik itu adalah basa-basi teranjing sih menurut gue. Basa-basi teranjing sih. Kayak beneran gue nggak bohong. Di setiap lo nih ya, lo ke keluarga, ke kemanapun kayak, ya ampun kok gendutan, ya ampun jerawatnya
gini. Heh men, emang lo pikir gue nggak usaha buat diet? Lo nggak pikir gue Siap. biar ke dokter buat benerin muka gue gitu kan kasarnya. Lo boleh komentar kalau gue nggak ngapa-ngapain, udah gitu aja. Lo kan nggak tahu usaha gue gitu sih. Kadang-kadang Iya kayak sih. gue kesel kayak gitu. Insecure gue adalah pasti physically. Dan alhamdulillah gue punya cara untuk menyeimbangi insecure gue. Nah, insecure yang paling parah lagi menurut gue adalah insecure yang mendekati umur-umur 25 gitu. Quarter life crisis cuy. Dan satu lagi Nat, ada yang kurang tuh kayaknya. Apa? Insecure yang kalau kita datang ke arisan-arisan keluarga gitu kan, ditanya, Nadia, kamu gimana sama dia gitu? Jadi kapan kamu nikahnya gitu? Waduh, ngeliat tetangga-tetangga udah jalur kuning ya kan? Kok jalur kuning? Maksud gue jalur kuning. Ngeliat tetangga udah pada jalur kuning, ya kan? Kok kamu belum gitu? Nah, kenapa gitu? Nah, menurut lo tuh insecure paling terparah gak sih? Enggak lah, biasa aja gila itu. Masa iya sih Nat? Sumpah biasa aja, karena gue gak tau sih, karena di keluarga gue itu bukan hal itu, malah jarang diomongin gitu loh. Kayak cuma sesekali doang, dan gue pasti cuma cengengesan jawabnya. Oh itu bukan berarti cara lu untuk ngeles kan? Bukan lah, kayak ya doain aja gitu ngomongnya, udah. Gitu ya. Malah suka ditimpalin lagi, bahagiain dulu orang tua, bahagiain dulu adik-adik, cari duit dulu, nikmatin masa muda. Malah gitu sih kalau keluarga gue. Emang keluarga lo gitu ya? Enggak sih Nat, keluarga gue tuh biasa aja karena gue cowok kali mungkin ya. Iya, kalau cewek kan lebih lagi. Yaudahlah kamu kerja dulu aja sampai tua gitu. Coy, amit. Enggak lah. Kalau itu sih enggak sih. Menurut gue enggak termasuk dalam insecure ya. Sih. Ya, tapi gue insecure kalau misalnya kayak orang atau sepupu gitu. Kita suka dibandingin gitu kayak. Misalnya, ya kan dibandingin kayak ini si A kerja di BUMN, ini si B PNS, kayak lo di startup kayak gitu loh, kayak kadang suka gitu kan, kayak kadang orang nggak tahu, cuma tahu kerjaan tuh 3. Apa tuh? PNS, ABRI, sama akuntansi. Ini bener sih. Bisanya karyawan. Bener. Apalagi iya kan? Apalagi itu kayak kita gini nanti anak pertama gitu kan. Gue anak pertama nih, lo pertama kan? Pertama gitu. Terus lo jadi tulang punggung bener. Tulang punggung untuk keluarga lo gitu kan. Dengan ngebandingin kita sama orang lain tuh kayak ya elah gitu kan. Tapi emang bener sih, mungkin harapan orang tua gitu ya, pengen anaknya jadi PNS, jadi dokter gitu kan, dan lain-lain. Tapi gimana ya, namanya rezeki gitu cuy ya. Kadang kita juga bingung gitu kan. Kita kan gen millennials ya. Kadang kalau gue udah jelasin nih kerjaan job desk lo apa gini gitu kan, gue jelasin nih gue sebagai social media officer, gue bikin strategi konsep, gue bikin branding, gue bikin desain juga, kadang gue fotografer gitu kan, content creator lah, kayak oh iya itu mah kerjaan anak milenial. Tuh udah kagak tahu mereka betapa pentingnya sosial media sekarang ini ya kan. Benar banget. Kadang gitu sih keresahan ya, kadang gini tuh, oh itu masih si B mah IT tuh gajinya sekian. Wah, insecure ketiga adalah gaji cuy, dibanding gaji. Waduh. Emang udah fisik, kerjaan, gaji. Oh baik, emang agak sedikit ini ya. Krusial sih. Nah kalau yang ketiga nih Nat, poinnya tuh nggak punya duit. Nah ini emang bener ya. Gue sempat baca di artikel gitu, nah katanya sih kalau anak-anak gen milenial kayak kita gini nih nggak bisa beli rumah gitu loh Nat. Susah nabung. Susah nabung karena zona di luar kenceng dengan zona apa yang kita dapetin buat diri kita sendiri itu kurang gitu. Betul. Jadi kayak mall-mall sekarang kan ya lo tau lah, barang-barang semakin mantep ya kan. Harga juga semakin naik. Dengan duit yang kita dapat nggak seberapa. Segitu aja ya kan? Bener. Bahkan gue sampai beli bukunya gitu Nat, kayak gimana cara ngontrol duit gitu kan. Tapi tetap aja ya emang dasarnya guanya kali ya yang boros. Nah kalau lu nih Nat, kalau lu ya, yang pertama tuh gimana sih cara lu ngatur duit gitu? Waduh, sebenarnya lo agak salah nanya ke gue sih. Kenapa tuh? Karena gue boros juga cuy. Oh boros juga sih ya. Tapi boros gue aneh. Gue boros ketika gue masuk ke mall dibanding gue ngeliat Shopee atau online shop lainnya. Nah, gue baru nemuin cewek kayak gini nih. Biasa kan cewek lebih hektik sama diskon-diskon di Shopee dan social market dan lainnya gitu kan. Enggak sih, gue kalau di mall ditawarin mbak-mbak aja kayak, Kak cobain dulu gini. Itu harga cocok, cakep, udah gue beli pasti. Nyampe rumah ngapain gue beli ya? Pasti gitu. Nah ini Nat, gue sebenarnya mau nanya deh, kenapa sih cewek tuh suka beli barang-barang yang menurut dia menarik gitu? Kayak unik, ini lucu banget sih beli, abis itu nggak tahu mau diapain anjir.
Karena prinsipnya lebih baik nyesel beli dibanding nyesel nggak beli. Wah udah gila anjir. Untung gue gak jadi cewek ya. Kayak sia-sia gitu bukan sih? Sebenarnya nggak sia-sia sih, karena kita mikir nanti juga kepake gitu. Nantinya kapan Nat? Nggak tahu, ujung-ujungnya kepake. Bahkan sampai lupa kalau kita pernah punya barang itu. Beneran. Tapi cewek itu kalau dibikin kayak apa sih namanya, garage sale ya? Garage sale. Garage sale ya. Dia kalau bikin garage sale tuh kencang banget ya. Iya, karena kayak nih, kayak lu lagi rapian lemari aja. Terus tiba-tiba lu nemu nih, kayak nemu baju. Kapan gue belinya ya? Beli di mana ya? Masih begitu ada sih gitu. Kayak make up tiba-tiba diobrak-abrik. Anjir, gue punya lipstick ini. Kok punya lipstick ini 2? Kayak gitu sih. Iya lebih sih, gitu. udah. Dan yang parah lagi, sekarang itu kita itu banyak banget tuyul digital, coy. Anjing apaan tuh, baru dengerin gue tuh. Tuyul digital, OVO, GoPayLater, Dana, Oh, nggak sih? payment. Gue bilang tuyul digital sih. Iya, gue nggak tahu. Digital, Tapi bener. Iya kan? Bener. Gue mulai ngerasain sih, make OVO sama gitu tuh bener-bener kayak anjir nih, dia tuh nggak kelihatan gitu loh. Nggak kelihatan. Tapi kita beli intens terus gitu. Nah, mereka pinter cuy. Mereka jadiin itu cashback, ya nggak sih? Cashbacknya ya muternya di situ-situ aja kan duitnya. Di situ-situ aja. Lu ke mall nih ya kan, lu beli cashback 20%. Wah anjir, lumayan 6.000 buat naik Grab. Ya kok 6.000 kurang pas mau naik Grab, isi lagi, dapat cashback lagi, begitu lagi. Kayak gitu cuy, itu tuyul digital. Belum lagi promo-promoan si ojek bener. Ojek online itu yang hilaf ya kan, boba duniawi dan kafe. Gue ya itu salah satu milenial kenapa nggak bisa nabung ya, duitnya habis buat boba, habis buat kopi, ya nggak sih, buat Starbucks. Tapi gini Nat, temen kantor gue tuh ada yang udah sempet ke KPR rumah gitu ya. Oh iya. Anjir, gue belum ngapa-ngapain nih, gue belum ada persiapan sama sekali. Denger temen yang udah bisa KPR rumah di saat nggak punya duit tuh kan kayak anjir gimana nih gitu, kayak bingung mau ngapain gitu kan. Gue sempat tanya-tanya gimana cara KPR rumah, terus gimana cara lu buat ngatur duitnya gitu kan. Setelah gue coba buat tanya lebih dalam, emang tergantung orangnya gitu Nat. Kalau misalnya orangnya bisa nih ngatur duit, dia bisa selesai semuanya gitu loh. Betul banget. Tapi gini loh cuy, ingat aja kayak mungkin bukan saatnya kita sekarang untuk seperti itu gitu loh. Belum saatnya sih. Kayak kalau gue selalu berpikir positif, kayak gue pasti bisa kok. One day pasti gue bisa gitu. Rezeki orang udah diatur coy. Ya menurut gue kayak someday kita pasti jerak gak sih? Kayaknya udah setahun lagi lah, kayak kayak capek deh gue, kayak butuh buat nikah nih, kayak butuh nabung deh. Nah gitu sih, kayak pasti mulai mengurangi. Dan ketika nih ya, gue merasain ketika kita mengurangi pengeluaran kita, pendapatan kita tuh selalu lebih gitu. Anjay. Serius, gue kayak gitu soalnya kayak. Nah, kayak untuk KPR rumah mungkin itu kayak ya plan gue kesekian lah gitu. Tapi sekarang untuk nabung dulu deh, at least gue punya tabungan setiap bulan aja, gue nggak bisa seperti gitu. Mungkin kalau misalkan nabung setiap bulan Nat, gue masih fail. Jujur gue masih fail karena gue juga cuy. Yang namanya kita masih kuliah dulu ya kan, terjun di dunia kerja. Betul. Terus ketika kita punya uang sendiri tuh, kayak gue pengen beli ini, beli A, beli B, beli C gitu kan. Kayak gue pengen ngasih pride buat diri gue sendiri gitu loh. Betul banget, itu sih self reward. Jadi kayak gue pengen beli. Kayak contoh nih, gue pengen bikin podcast kan, gue pasti perlu alat-alatnya. Nah itu gue pengen beli itu gitu. Tapi ketika misalkan duitnya udah habis nih, ya kok duitnya habis gitu kan. Iya. Tapi orang tua berpengaruh juga sih ya Nat. Maksudnya gini sih. Misalkan dia ngajarin kita buat selalu nabung ya kan, dia bakal keikutan nih untuk nabung terus kan. Betul. Tapi bener sih kata lo, yang self rewards itu sebenarnya bahaya sih. Iya. Parah banget, kayak gue dulu kayak gue minta 50.000 aja sama nyokap gue, susah banget gitu kan, kayak harus buat ini waktu kuliah gitu kan. Kalau kayak nyoh gitu, kayak duit gue bisa beli parfum Zara, kayak wah ini pride gue bisa beli lipstick X, kayak wah ini pride gue, kayak gitu tuh. Kadang kayak gitu sih, kayak kan gue udah capek kerja, nah ini gue capek kerja, gue kan pengen membahagiakan diri gue sendiri gitu. Sebenarnya itu boleh, tapi ya namanya sesuatu yang berlebihan kan dibenci sama Tuhan ya Ben ya. Gitu. Betul sekali kamu Nadia Parmita. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Nat. Aduh. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ini nih
krusial sedikit melekat nih anjing. Dekat. Silakan Ibu Nadia dibuka dulu. Oke. Aduh, ditinggal lagi sayang-sayangnya ya. Alhamdulillah belum pernah sih. Masa iya sih Nat? Iya, beneran belum pernah. Ini karena emang lu punya cowok apa gimana nih? Iya, sekarang sih punya cowok tapi bukan yang kemarin gitu. Gitu ya. Ya kalau pas lagi sayang-sayangnya, kemarin sih kalau yang pengalaman yang kemarin bukan pas lagi sayang. Jadi curhat cuy, tapi nggak apa-apa. Gue sharing ini ke teman-teman lo punya perempuan kan, ya tinggal lagi sayangnya sih, alhamdulillah belum pernah. Tapi jangan sampai ya. Tapi biasanya kalau kayak gini adalah PHP sih, lebih ke arah PHP, bukan pacar gitu. Bener. Gitu kayak kita udah klik banget tiba-tiba kayak dia hilang ghosting. Itu keahlian cowok itu kayak gitu. Kalau gue mau kasih tau lu mana? Berarti kalau dari sudut pandang cowok nih, kenapa cowok suka ghosting? Nggak tahu. Enggak, sekarang gini, kayak gue mau nanya sama lo deh. Apa sih? Cowok suka ghosting adalah, lo kan pasti punya pengalaman dong deketin salah satu teman gue. Nat, nggak di sini juga anjing. Enggak, gue ngebahas itu kayak lo on off sama dia gitu ya. Enggak, maksud gue kayak lo pasti pernah deketin cewek, tapi lo logik dong, lo kan cowok, lo punya logika. Sedangkan cewek itu adalah perasaan. Ya nggak sih? Itu kan balik air dan api kan. Nah, tapi gini cuy, lo logika, lo mau sama nih cewek, lo kejar. Once lo udah nggak mau sama nih cewek, pasti lo tinggal, ya nggak sih? Apalagi lo jadi pacar. Itu kan pembelaan lu, itu pembelaan lu secara perasaan ya kan? Bukan gitu cuy, maksud gue karena lo cowok, lo logika, ya udah gue ngapain orang gue nggak mau sama dia, ngapain gue lanjutin, gitu nggak sih? Tapi gini Nat, kalau pandangan cowok tuh kan, misalkan gue ngedeketin A B C D nih, nah kita tuh lihat nih mana nih kira-kira yang bisa kita investasikan gitu kan, perasaan kita ke dia gitu maksud gue. Kalau gue tipenya lebih ke arah kalau dia ada feedback ke gue dan komunikasi nyambung tuh lebih asik. Nah gue nyari tuh kayak gitu-gitu. Namanya juga masih masih single, bebas explore ya kan. Betul, bebas love sana sini, bisa scroll kiri kanan ya kan. Terus ya kalau misalnya yang cocok ya tinggal dijadiin gitu loh. Iya, tapi kalau ditinggal lagi sayang-sayangnya biasanya karena sama gebetan. Kita nggak bisa nyalahin cowok ghosting juga, karena kita sebagai cewek kadang kita terlalu berharap cuy. Iya sih, tapi cowok kadang kayak anjing sih. Wah inilah. Enggak, sebenarnya tuh cowok tuh nggak kayak anjing Nat. Lah, tapi enggak cuy, maksudnya kayak karena dia kayak ya udah gue deketin, gue bikin baper. Kadang kan lu melakukan hal-hal spesial yang lu nggak tahu dampak ke cewek itu gimana cuy. Iya itu mungkin menurut gue udah kayak apa ya, siklus kehidupan percintaan gitu Nat. Iya nggak sih? Pembelaan diri itu. Iya namanya juga cowok bela diri terus. Siap. Cowok nggak pernah salah. Bukan cewek nggak pernah salah, tapi cowok nggak pernah salah. Emang lo kalau sebagai cowok nggak suka ya kayak misalnya lagi apa makan, makan apa, nasi, kayak gitu ya? Lo sebagai cowok bukannya senang kalau deketin cewek yang bikin penasaran gitu? Ini sih iya, banyak temen gue bilang katanya kalau misalkan kita dapet cewek yang bikin penasaran itu adalah kelebihan utama dan unik gitu kan. Nah tapi kalau menurut gue kan cowok beda-beda nih tipe-tipenya kan, ada tipe air, tipe api ya kan. Nah kalau ketemu cewek yang tipenya sama dalam arti kayak sama-sama cuek, kalau dia sama-sama agree ya mungkin cocok buat dia gitu. Kalau lu tuh lebih kayak gimana emang Nat? Menurut lo gue gimana orangnya? Dah, gimana gue tahu anjir. Gak serius, tapi kalau gue udah merasa gue tuh sebenarnya punya banyak penilaian terhadap cowok. Pertama itu adalah kalau gue ya agamanya sih dulu, pasti agama dulu. Kedua, cara tutur bahasa dia dan komunikasi dia ke gue. Itu sih penting banget, komunikasi sih. Iya betul. Kayak gue udah banget dapet cowok cuek sih. Kayak gue gak mau deh dapet cowok cuek gitu. Padahal karena kan gue gak bisa dicuekin. Nah itu yang gue maksud Nat. Yang tadi gue maksud ketika lu nyari sama aja, maksudnya kita kan nyari mana nih pas buat kita gitu kan. Makanya nyari pas yang buat kita tuh belum tentu dia tepat buat kita gitu kan. Nah betul. Anjing kata-kata gue. Jadi di depan. Tapi kalau dari segi lu ditinggal pas lagi sayang-sayang sama sahabat lu pernah gak? Oh kalau sama sahabatnya sih, sahabat gue gak pernah sih.
Belum pernah ya. Dan karena apa gue orangnya terlalu ini ya, kayak ya udah lo urusan dia gitu loh. Sama gue juga gitu kan. Iya kan, cuek abis kayak ya udah bodo amat gitu loh. Kayak gitu, kayak kalau menurut gue ditinggal lagi sayang-sayangnya tuh kayak lebay sih. Menurut gue kayak itu adalah lebih ke arah misalnya kayak sama orang tua atau sama keluarga gitu sih. Kalau kayak kalau sama kayak sahabat, pacar, kayak menurut gue ya udahlah gitu loh. Berarti dia bukan buat kita gitu loh. Itu sih. Bener Cuma sih. terkadang tuh kalau lo pacaran nih, pas lo mau putus pasti ada trial gladi resik buat lo putus. Kayak gimana? Emang ada terakhirnya? Emang kayak gimana? Coba tutorial lu. Ya soalnya kayak lo pacaran dari Januari sampai Desember. Berarti lo putus Desember kan? Nah lo gladi resik putus dari bulan Agustus, lo bayangin. Anjing. 4 bulan lo gladi resik baru lo putus. Tadi ngomong-ngomong, iya gimana? Ya karena kadang gini loh, kayak kadang tuh kadang lebih bersyukur sih dengan orang yang seperti itu, karena ya udah disakitin lu pas pacaran dan akhirnya putus gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah lepas kalian gitu. Anjir bahagia gue lepas dari nih orang gitu. Kayak gue kayak ibaratnya gini, gue aja pacaran sama lo nggak bahagia nyet gitu. Iya, siap. Ada nyet tapi. Ada niatnya gitu. Tapi gue akhir-akhir ini Nat ya. Gue bukan sering sih, gue ketemu gitu beberapa temen gue yang memang pacarannya udah lama, tapi udahan juga gitu. Kayak siapa gitu, kayak pernah dengar gitu kan gue. Indir. Itu cuy. Namanya gimana ya, kita nggak bisa expect dari manusia sih. Manusia pasti berubah yang dari negatif positif atau positif ke negatif. Bener. Ya lu pacaran lama, kadang gini loh coy, pacaran lama mereka bertahan tau nggak karena apa? Kenapa? Sayang udah lama. Oh karena itu perspektif cewek kali ya? Kayak sayang udah lama ya udahlah gitu. Sayang udah lama, bukan kayak makin sayang, tapi sayang udah lama usia pacaran. Tapi usia pacaran nggak menjamin cuy. Nggak menjamin ya. Terus memorable-nya itu loh yang mungkin susah dilupain ya kan. Aduh, kalau gue sih lebih mikir memori itu lama-lama menjadi saudara sih, kayak temen gitu. Oh iya, gue itu sumpah enak banget loh. Maksudnya gini ya, gue pernah punya pacar terus udahan, terus akhirnya kita jadi teman baik gitu kan. Nah itu lebih asik sih. Maksudnya gue juga lebih kayak emang biasa-biasa itu kalau gue tuh selalu kayak lost kontak gitu segala macam. Tapi kalau sama teman gue yang ini lebih kayak nih asik nih buat tukar pikiran juga gitu kan. Nah benar banget sih, benar. Kayak tapi kadang kalau misalnya dia rese nih kayak suka nanya-nanya juga gitu. Dulu kita pernah kayak gini ya gitu. Gue kayak iya juga sih anjing, gue pernah ngalamin sama dia gitu maksudnya. Iya sih, jadi just memory aja. Iya, memorable banget. Benar banget. Ke pertanyaan ke berapa? 1, 2, 3, 4. Pertanyaan kelima. Hidup nggak cuma hahaha hihi aja nih. Ini bener banget sih. Gue sadar diri banget karena gini Nat. Ini bener banget sih menurut gue, karena waktu pas kita masih SD sampai SMP itu menurut gue kita masih senang-senang aja itu. Hidup tuh pokoknya ketawa adalah setiap hari lah, setiap detik ketawa ada pokoknya. Tapi ketika kita masuk SMP ke SMA itu semua tuh berubah gitu. Kayak negara api nyerang tuh berubah gitu. Karena SMA gitu tuh karena SMA lebih ke arah apa ya, nih gue harus dapatin kuliah terbaik nih, mulai itu pemikiran. Dan akhirnya kita tuh dan akhirnya kita tuh jarang ketawa gitu kan. Dan masuk kuliah pun gitu. Dan masuk kerja pun enggak, masuk kerja tuh lebih diam gitu. Iya bener. Lebih menjaga diri anjir. Iya lebih menjaga diri bener. Kayak kalem gitu kan, kalem. Iya, kalem dulu aja. Semua disenyumin ya kan kalau di kantor-kantor tuh. Kak bos-bos gitu. Bos-bos di close friend ya gak sih? Dia top story di hype. Yang tahu-tahu aja dah pokoknya. Oh gitu ya. Kalau lu lebih ke arah gitu nanti. Jadi kalau ada orang baru nih yang menurut lu kagak masih sesuai frekuensi lu close friend semua ya? Enggak, gue enggak close friend cuy. Gue punya second account. Jadi ini yang gue mau tanyain. Siap baik. Ada pertanyaan gue yang agak sedikit ganjel nih untuk para cowok. Kenapa sih ya cewek tuh suka buat second account dan close friend? Aduh, to be honest, karena cewek suka diomongin
sama cewek lain gitu. Tapi cewek suka ngomongin orang lain anjing. Nah itu karena kebiasaan cewek seperti itu cuy. Pilih tawati gitu kan. Iya dah. Gitu. Jadi kalau close friend ini kadang close friend doesn't mean lo benar-benar teman dekat gue, tapi gue tahu lo nggak akan ngomongin gue gitu. Iya gitu ya. Yang masuk close friend adalah ciri-ciri orang santuy. Jujur kalau gue lebih mengekspresikan diri gue adalah di akun gue satu lagi, karena menurut gue close friend juga nggak aman gitu. Ngapain gitu, mendingan second account aja. Kok gue nggak di follow sih? Ya nanti gue follow abis nih ya. Tapi isinya sampih semua, pasti kayak gue curhat, gue kayak hey guys, sok-sok selebgram gitu. Oh gitu Nat? Iya. Pantesan hebring banget lah ya. Ya gitu, lo gak akan melihat gue di sisi akun pertama gue cuy. Karena gue biasa pencitraan. Oke, lanjut. Hidup gak cuma hahihi, bener banget sih. Kalau versi kantor Nat, versi kantor lo kayak gimana? Gue versi hidup aja kali, lebih universal ya. Kayak gimana tuh? Kalau gue lebih versi hidup karena masalah-masalah, karena namanya anak pertama, jadi kayak merasa gini, anjir gue masih umur segini, cobaan gue segini coy gitu kan. Ya nggak sih, kayak gitu kadang ngerasa. Iya sih, bener-bener banget sih hidup gitu kan ya. Dituntut lah ini, dituntut cari duit, dituntut ABCD, ekspektasi orang kan banyak ke kita. Karena ekspektasi orang itu kita jadi pressure di diri kita untuk mewujudkan mereka satu-satu. Padahal yang penting adalah membahagiakan diri kita sendiri dulu. Apa tuh? Iya dong, kayak misalnya gini, lo kerja misalnya kayak gajinya segini, gini. Men, kerja nggak soal gaji. Oke, kita butuh gaji. Bener, gue nggak bohong. Kita bener-bener kita butuh gaji yang besar kalau bisa ya nggak sih? Tapi buat apa kalau misalnya gaji besar? Tapi gini kali Nat, kalau lu merasa diri lu masih sendiri, kayak single gitu, mungkin lu boleh lu ngomong kayak gitu, kayak gaji tuh nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah berkeluarga, money adalah segalanya gitu. Iya, bener. Gitulah intinya kayak. Tapi Nat, hidup gak cuma hahaha ini relate nih sama yang suka menyendiri. Pertanyaan kita selanjutnya gitu kan. Oh, relate sih. Karena suka menyendiri itu akhir-akhir ini tuh adalah hal yang lebih baik gitu Nat. Betul banget sih. Yang gue tekanin adalah setiap orang punya masalahnya sendiri, dan akhirnya bisa nyelesain adalah dirinya sendiri. Itu sih. Jadi makanya that's why kayak kita need alone, kayak butuh sendiri. Dan lo tau nggak, ketika lo sendiri itu adalah waktunya lo berkomunikasi dengan Tuhan lo. Itu sih. Meditasi gitu ya. Meditasi cuy. Bener. There's no one help you but God will help you gitu sih. Cakep tuh kata-kata lu bang. Ya gitu sih intinya. Kalau hahaha oke lah sama teman-teman gitu. Teman-teman pilihan lo, sharing masalah 30% sama teman deket lo, sahabat lo, tapi yang tetap tahu beban lo, yang mikul beban lo adalah lo gitu. Ya lo mau kemana lagi kalau nggak ke Tuhan lo gitu. Benar sih, benar. Gitu sih. That's why kayak sebenarnya orang tuh introvert, nggak semua orang tuh bisa cerita tentang masalahnya. Pasti dikatain, pasti dimanapun, anjir nih orang ngeluh mulu, anjir mental illness misalnya gitu kan, kayak gitu kan misalnya. Kayak, pasti ada aja nyinyir gitu kan ya, karena kan setiap orang misalnya kadang gini, kayak lu misalnya lu ngerasa kayak aduh lu pengen mati aja gitu kan, aduh gue capek nih sama masalah gue, pengen mati aja. Terus kata orang nih, kata temen lu pasti lagi gini, lebay bego lu gitu kan, pasti ada kayak gitu kan. Iya sih, benar. Ya kan, padahal dia nggak tahu beban lo, dan akhirnya kadang memutuskan untuk bunuh diri. Kadang gitu kan, karena omongan-omongan orang itu. Ya mendingan gue sendiri, mendingan gue nggak usah share masalah hidup gue, daripada gue dikatain gitu sih. Berarti kadang peribahasa yang bilang diam adalah emas tuh bener ya? Betul banget cuy. Bener. Gue setuju sama kata-kata itu sih, diam adalah emas, sendiri lebih baik gitu kan. Betul. Untuk nge-build diri lu sendiri gitu. Betul. Dan bener kata lu sih Nat, kayak kita harus, maksudnya lebih, kalau kita sendiri tuh lebih komunikasi kita dengan Tuhan dengan cara meditasi itu kali ya. Betul. Kayak mungkin banyakin sholat, mungkin lu sholat yang jam 2 malam gitu kan. Tahajud. Gue gak tahu, sorry, mohon maaf ya. Iya, gak apa-apa. Kayak gitu lebih nyaman aja mungkin sendiri dengan lu. Mungkin lu bisa setel lagu jazz gitu kan. Boleh. Atau instrumen-instrumen lucu ya kan. Iya gitu kan. Kayak kadang udah capek sama orang, terus kayak udah we need time to healing sendiri gitu kan. Kalau misalnya mungkin kayak sebenarnya kan kayak berdoa di mana aja ya nggak sih, kayak lo berdoa di mana dan kapanpun, karena Tuhan kan ada di mana dan kapan. Benar. Ya intinya ambruk-ambruknya kita jadi umat, Tuhan tetap nolong kita gitu. Asik. Jadi tetap pada tagline
pertanyaan terakhir kita adalah sendiri lebih baik ya Nat ya. Sendiri lebih baik gitu. Benar. Karena yang bisa tahu masalah kita adalah kita sendiri, dan yang bisa menyelesaikan adalah kita sendiri juga. Berdiri di atas kaki sendiri. Siap, partai mana tuh? Mohon maaf. Oh, satu lagi cuy. Apa itu? Apa menyendiri? Karena lebih enak sendiri nggak sih cuy? Bener sih, gue punya teman Cewek cowok? cewek. Oh, cewek. Teman ini tuh pernah bilang sama gue gini, pokoknya gue tuh nggak mau bergantung sama orang lain gitu. Betul. Ini gue salut banget dah. Emang bener deh kata-kata kayak gitu. Jadi kayak ada satu power beda lagi. Karena di pemikiran dia itu kalau kita bergantung sama orang lain, ada apa sih namanya tuh? Ada Kecewa. balas budi. Enggak ada balas budi gitu Nat. Oke. Ngerti gak sih kalau gue bergantung sama lo nih? Iya. Tapi nanti di perasaan si orangnya itu kayak nanti kalau diminta tolong gue harus bantuin lagi dah gitu-gitu. Lebih ke arah faktor balas budinya gitu. Bukan balas budinya sih, mungkin lebih ke arah kecewa. Intinya kita tetap harus menyendiri, perlu bersosialisasi penting ya. Pada intinya adalah porsikan masing-masing aja sih. Kalau lu udah sama teman-teman lo ya jangan lupa kalau lu punya Tuhan gitu kan. Gak mungkin juga kayak lo sendiri terus lo kan namanya manusia makhluk sosial enggak sih? Iya sih benar. Gitu. Jadi ya balance lah. Jadi kita perlu menyendiri tapi pada porsi masing-masing ya Nat ya. Betul banget sih. Kita semua gagal asli. Itu lagu gue sukaan gue banget sih. Secukupnya. Secukupnya sama Rehat. Beuh, Asli. gila. Asli. Kalau kata, jadi gue pernah nonton YouTube Nat, ada yang pernah ngulik gini, kalau si Rehat ini sama si Secukupnya ini itu adalah dua warna yang beda tapi satu tujuan gitu. Betul. Anjir ya sih. Kalau Rehat itu yang nyelimutin, kalau Secukupnya itu yang ngasih tahu remind-remindnya gitu. Bener banget sih cuy. Anjir ya. Asli. Itu keren banget sih. Kalau Rehat tuh kayak ibaratnya, aduh kita udah doing sesemampu kita, tetap aja Tuhan yang berkuasa. Kalau secukupnya ya udah, lu udah gagal, lu nggak perlu sesuai kalau lu gagal. Iya, bener. Ya nggak sih? Bener. Jadi kayak sedih secukupnya, bener. secukupnya, bahagia secukupnya gitu sih. Bener banget tuh kayak hebatnya gue buat India dan buat Mas Kunto aja, Mas Kun. Yoi Mas Kun. Twitter banget tuh ya. Iya, follow dong Twitter gue. Aduh, gue gak punya Twitter masalahnya. Ya udah maaf, ya udah. Nggak jadi juga. Beda server. Oke lah Nat, kalau gitu thank you banget Nat udah bisa nemenin beberapa menit ini ya kan. Pokoknya dari gue sehat terus Nat. Makasih udah mau jadi temen gue. Ya ampun. Pokoknya kerja yang serius deh, ya kan? Iya. Biar nikah 2022 kali ya. 2021. Demi apa Nat? Gak tau sih, doain aja dulu. Kali netizen lo mengaminkan. Iya, alhamdulillah syukur ya kan. Oke Nat, dari gue makasih banyak ya Nat ya. Ya thank you ya Ben. Thank you banget udah Nat. mau ngundang gue. Semoga lo sukses dan stay safe terus di keadaan yang seperti ini. Bener, gue lupa ngucapin itu Nat, stay safe. Yes, dan bisa nge-share sebagian isi kepala gue ya gak sih? Baik, oke. Oke, dah, thank you. Nah, thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari gua. Terima kasih lagi untuk teman-teman yang masih stay untuk dengerin Sela Podcast. Jangan lupa follow di Instagram, dengerin di Spotify, cek di Anchor, dan lihat di YouTube. Dari gua thank you. Jangan lupa sharing.